Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia per April 2021. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 turun 0,74%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga PKLN-PRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% dengan peranan sebesar 2,44%. Berikut adalah gambar pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2021. Pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto APDB menurut lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 dibanding triwulan 1 2020 years on years mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 13,12%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,26%, jasa perusahaan sebesar 6,10%, jasa lainnya sebesar 5,15%, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,99%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, yaitu informasi dan komunikasi sebesar 8,72%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 5,49%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,64%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,95%, pengadaan listrik dan gas sebesar 1,68%, dan real estate sebesar 0,94%. Gambar 1, pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha
years on years persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengelolaan sebesar 19,84%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,17%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,10%, dan konstruksi sebesar 10,80%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 7,65%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,56%. Dua, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 terhadap triwulan 4 2020. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 dibanding triwulan 4 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya jasa pendidikan sebesar 13,04%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,10%, dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,86%. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,81%, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,07%, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,98%, informasi dan komunikasi sebesar 0,89%, industri pengelolaan sebesar 0,61%, dan real estate sebesar 0,18%. PDB menurut pengeluaran. 1. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen PKLN PRT yang terkontraksi sebesar 4,53%, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT dan komponen pembentukan modal tetap bruto PMTB yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,23% dan 0,23%. Sementara itu komponen ekspor barang dan jasa, komponen impor jasa dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran. Dan kelompok PKP tumbuh masing-masing sebesar 6,74%, 5,27%, dan 2,96%. Pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran years on years. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 56,93%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,98%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 19,18%, komponen PKP sebesar 6,70%, komponen PKLN PRT sebesar 1,23%, dan komponen perubahan inventory sebesar 2,76%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,09%. C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara
spesial pada triwulan 1 2021 dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,70%. Diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,54%, Pulau Kalimantan sebesar 8,05%, Pulau Sulawesi sebesar 6,52%, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,44%. Setahun setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dampaknya terasa dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Pada triwulan 1 2021, kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan years on years terdalam sebesar 5,16%. Diikuti Pulau Kalimantan sebesar 2,23%, Pulau Sumatera sebesar 0,86%, dan Pulau Jawa sebesar 0,83%. Sebaliknya, kelompok pulau yang mengalami pertumbuhan years on year positif meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 1,20%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 8,97%. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut pulau triwulan persen. Dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 pada ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari besaran TPT. Selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja atau working hour loss. 1. Pengangguran karena COVID-19. 2. Bukan angkatan kerja BAK karena COVID-19. 3. Sementara tidak bekerja karena COVID-19. 4. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau shorter hours karena COVID-19. Berikut uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.